Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Ketemu lagi dengan saya di sini Nubens Channel. Dan di video kali ini kita akan memperbaiki sebuah amplifier ya. Jadi di hadapan kita pada saat ini sudah ada sebuah amplifier guys. Dan menurut sang pemilik amplifier ini tidak bisa mengeluarkan suara walaupun volumenya ini sudah dibuka full. Dan terlebih dahulu kita akan coba tes dulu ya, apakah betul amplifiernya tidak bisa mengeluarkan suara. Kita akan coba tes dulu, dan kita akan gunakan speaker seadanya saja guys, hanya sekedar untuk mendengar apakah ada suaranya. Kita gunakan speaker ini saja ya. Dan kita akan coba hidupkan guys ya. Oke, amplifiernya hidup ya. Lampu equalizernya juga hidup. Dan tadi di belakang kita pilih input DVD, kita set di sini inputnya DVD guys ya. Dan kita akan coba putar lagu. Oke, kita atur dulu volume di sumber suaranya ini. Ya, ups, belum masuk ternyata. Ya, sumber suaranya sudah masuk ke line inputnya. Kemudian kita akan coba buka volumenya. Tidak ada guys ya. Kita coba ubah inputnya, walaupun tadi kita colokan ke input DVD, ke auxiliary, ke USB juga tidak ada. Oke, memang betul guys, tidak ada suara sama sekali, volume juga sudah kita buka penuh ini. Sedikit pun suara tidak ada ya. Dan kita akan langsung saja buka casing amplifiernya untuk mengecek apa yang menyebabkan amplifier ini tidak bisa mengeluarkan suara guys. Oke, kita akan buka dulu casingnya guys. Oke, seperti ini dalamnya guys. Isi dalam dari amplifiernya seperti ini. Dan kita akan coba cek dulu bagian power amplifiernya ini. Ini adalah bagian power amplifier. Ini adalah modul equalizer. Ini modul preamp microphone. Dan ini adalah modul USB ya. Kita akan coba dulu untuk power amplifiernya ini apakah jalur inputnya bekerja. Oke, kita hidupkan dulu guys. Ups, kabelnya belum dipasang. Oke, kita hidupkan lagi. Oke, sudah hidup ya. Dan kita akan coba cari jalur input di power amplifiernya apakah bisa bekerja. Nah, ini jalur inputnya guys ya. Ini kemungkinan jalur sebelahnya ya. Artinya jika ada bunyi dengung seperti itu, kita sentuh elko-nya ini, elko input amplifiernya, power amplifiernya ini, berarti bagian power amplifiernya normal guys ya. Dan kita akan coba suntikkan sumber suara di elko-nya ini guys, apakah power amplifiernya mengeluarkan suara. Sedangkan ini ya, ini volume sudah kita buka juga tidak mengeluarkan suara, sedangkan player lagunya itu masih jalan guys ya. Oke, kita coba cabut salah satu inputnya ini. Kita akan coba sentuhkan ke elko-nya guys ya, di sini. Ya, oke. Anda lihat sendiri, ketika jack input ini saya sentuhkan ke bagian atas elko inputnya ini, suaranya ada guys. Nah,
Oops, sorry. Nah, ada ya. Nah, ini artinya power amplifiernya normal. Ya, kita coba yang sebelahnya. Nah, ini juga ada dengungannya di sebelahnya ini. Tadi elko yang ini, sekarang elko yang sebelahnya. Kita coba suntikkan sumber audio, sumber suara. Ya, sama juga guys. Artinya jalur kiri dan kanan dari power amplifiernya ini normal ya. Dan berarti permasalahannya itu bukan di bagian power amplifier. Bisa jadi di bagian equalizernya ini atau di preamp-nya, jalur inputnya itu yang bermasalah ya. Dan kita akan cari sumber tegangan yang ada di sini ya. Oke, kita akan ukur dulu tegangannya. Ini sepertinya modul equalizernya ini menggunakan, kalau dilihat ini menggunakan 2 buah IC ya. Kita juga belum tahu ini tipe IC apa yang digunakan. Dan bisa saja salah satu atau kedua IC yang ada di modul equalizernya ini yang rusak guys. Tapi kita jangan vonis di sini dulu, kita harus cek dulu apakah tegangan yang masuk ke bagian modul equalizernya ini atau bagian inputnya ini normal atau tidak ya. Oke, groundnya kita ambil di sini guys. Kita coba cari IC-nya 4 kiri 4 kanan. Ini biasanya kalau nggak TL072 atau 4558 ini, atau 4580 bisa jadi. Nah, karena ketiga jenis IC yang saya sebutkan tadi itu posisi kaki-kakinya sama, kita akan coba kira-kira dulu kalau dia menggunakan IC TL072 atau IC 4558 itu menggunakan tegangan simetris guys ya. Plus, min, dan 0 ya. Nah, untuk tegangan plus itu ada di kaki 8, sedangkan tegangan minusnya ada di kaki nomor 4 ya. Kita akan coba cari dulu dua tegangan tersebut apakah ada atau tidak. Ini saya belum lihat ini kaki satunya yang mana ya. Kaki satu yang mana kita kira-kira dulu karena ini belum kita balik. Di ujung sini anggap ini kaki 4, ini 0,6. Kalau di ujung sini ini 0,1, kemudian di sini 0 tegangannya. Kalau di kaki yang ini nah, di sini ada guys 12 volt ya tegangannya. Plus 12 volt ya. Nah, tinggal kita cari tegangan minus 12 voltnya ini di mana? Sini tidak ada. Di sini tidak ada. Di sini 11 volt plus juga, bukan minus ya. Kita cari tegangan minusnya lagi ini. Nah, ini juga sama, plus 11 volt. Dan bisa jadi kemungkinan salah satu tegangan simetris dari power supply yang di sini. Ini bagian power supply ya, ada dioda zener segala macam di sini ya, ada IC regulator. Berarti ini bagian power supply-nya untuk tegangan rendah. Nah, berarti tegangan minusnya nggak sampai di sini. Kita akan coba buka dulu equalizernya ya. Ya, nah ini modulnya. Dan di sini equalizernya ini yang merupakan jalur input utama ini menggunakan 2 buah IC ya, betul 4558 guys. Ini saya mau angkat nggak bisa, ini kabelnya terpasang. Kalau saya zoom juga nggak bisa ya. Nah, ini IC 4558 ya. Nah, jadi ini tegangannya simetris guys ya. Nah, berarti kita tinggal cari tadi tegangan minusnya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk IC TL072 4558 seperti ini atau 4560, 4580 itu, atau juga TL071
itu untuk pin atau kaki IC yang suplai tegangan simetrisnya itu. Untuk tegangan plus ada di kaki nomor 4 ya, nomor 4 berarti di nomor 8 ya. Tegangan plus itu biasanya di nomor 8. Nah, ini kaki satunya. Ini kaki satunya ini sebelah sini. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, berarti di sini kaki plus ya. Berarti di sini kaki plus guys, kaki 8-nya ini ya. Nah, untuk tegangan minusnya itu ada di kaki 4, berarti di sini. Ya, di sini. Begitu juga dengan IC yang di sebelahnya karena posisi pemasangannya sama, ini kaki satunya atau pin satunya itu ada di sini. Ya. Kalau kita balik ya modulnya, kaki 4-nya ada di sini dan kaki 8 ada di sini. Berarti tadi ini betul, ini kaki plusnya karena sudah terukur di sini plus 12 volt ya. Dan kita akan coba ukur lagi ya untuk mencari tegangan minusnya. Apakah ada atau tidak di kaki 4. Kita hidupkan lagi guys. Ya, sudah hidup ya. Dan coba kita ukur kembali untuk memastikan. Di pin 4 ya untuk tegangan minus. Di situ terukur 0,6 guys, 0,67. Berarti tidak ada tegangan minus yang masuk ke sini. Kemudian di kaki 8 itu 12 volt plus ya, plus 12 volt ada. Tinggal kita cari sumbernya ini di mana ya jalurnya. Untuk kaki 4 ini terhubung ke pin kabel yang ini ya. Di sini ada kabel penghubung antara equalizer sama ininya, sama power amplifiernya. Nah, ini ya. Ada kabel pipih ini. Berarti untuk tegangan minusnya di kaki 4 itu ada di pin yang ujung ini untuk kabelnya ini, sedangkan tegangan plusnya dari sini. Nah, yang sebelahnya ini ya, pin nomor 2 kabel fleksibelnya ini ya. Oke, jadi positif guys. Kenapa amplifiernya tidak bekerja? Karena di bagian tune control atau di bagian equalizernya ini yang merupakan bagian input ya, itu kehilangan satu tegangan ya, yaitu tegangan minus ya. Sedangkan tegangan plus 12 voltnya itu ada dan tegangan minus 12 voltnya itu tidak ada guys. Otomatis IC-nya, kedua IC-nya ini itu tidak bisa bekerja ya, tidak bisa mengeluarkan suara. Dan kalau kita lihat dari kabelnya ini yang terhubung ke jalur plus dan minusnya dari IC tadi itu terhubung ke sini guys ya. Ini dia kabelnya diikat guys, kita potong saja dulu supaya lebih mudah. Mana tang potongnya? Nah, ini pengikatnya kita potong dulu. Kemudian di sini juga kita potong. Nanti kita ganti. Nah, ini guys ya. Nah, ini kabelnya ya. Dari amplifiernya ke dari power amplifier ke tune controlnya. Dan ini merupakan biasanya ini input juga ada di sini. Coba kita sentuh ya. Ya, ada dengung. Ada dengung di salah satu pin di sini, berarti ini juga jalur input ini guys ya. Gitu. Oke, kalau gitu kita kembali akan memeriksa sumber tegangannya yang ada di sini. Ya, kehilangan tegangannya pasti dari sini guys ya. Oke, kita matikan dulu amplifiernya. Nah, ini dia guys ya. Supaya mudah kita betulkan dulu posisinya ini. Kita cabut dulu supaya tidak bersilangan di sini.
Oke guys, kita telusuri dulu ya. Tadi di sini ini pin dari kabel pipihnya ini ke kaki 4 IC equalizernya, itu berarti di sini tegangan minus, sedangkan pin yang di sebelahnya ini tegangan plus ya, yang menuju ke kaki 8 IC-nya ini. Oke, kita coba dulu cari di sini titiknya di mana. Kita cari jalurnya dulu guys. Ya, di bagian modul power amplifiernya ini di mana jalur plus dan minusnya. Ini tadi tegangan minus ya, minus. Jika multimeternya bunyi, buzzernya bunyi, berarti itu jalurnya guys. Oke, tidak ada. Ya, nah berarti ini jalur minus ya, ini jalur minus. Berarti di sini nanti kita cek ini di sekitar sini guys ya. Jalur minus, kemudian jalur plusnya. Ini tidak ada masalah sebenarnya, tegangannya keluar tadi 12 volt. Nah, ini tegangan plusnya di sini. Nah, berarti untuk tegangan minus itu bisa kita telusuri di sini guys. Ya. Dari sini jalurnya, terus kita ikuti. Wah, ini juga sepertinya pernah diperbaiki amplifiernya, ada bekas jalurnya putus ini. Dan jalurnya berhenti di sini. Di sini jalurnya berhenti guys. Nah, di sini ada kayaknya ini transistor, ada kaki 3 di sini. Ya. Nah, sepertinya ini adalah bagian regulator dari tegangan minus, dan yang kaki plus itu di sini, berarti ini regulator untuk tegangan plus 12 voltnya ya. Ini tegangan minus 12 voltnya. Dan kita akan coba ukur lagi guys. Kita akan coba hidupkan. Ya. Sudah hidup ya. Kita ukur lagi langsung di sini. Tadi kita ukur di equalizernya. Ya. Kemudian ini ground ya, sasis ini ke bodinya. Kemudian kita coba tadi tegangan plusnya kita ukur dulu, apa betul di sini? Ya betul, 12 volt. Oke, apakah di sini keluarnya? Ya betul, berarti ini transistor atau IC untuk tegangan 12 volt yang plusnya. Kemudian yang minus, nah masih 0,67 seperti kita ukur di modul equalizernya tadi. Nah, di sini kita telusuri. Di kaki transistornya tidak ada. Di kaki tengah transistornya ada 25 volt, 25,6 volt. Di kaki satunya lagi. Dan di sini ada dioda, sepertinya ini dioda Zener. Di sini tidak ada, kosong. Dan ini 25 minus ya. Itu ada tanda minus, berarti ini jalur minus guys. Minus 25,69. Berarti dari rangkaian regulator tegangan minusnya ini tidak keluar guys. Berarti ada masalah, entah itu transistornya ataukah diodanya ini, dioda Zenernya, atau mungkin ada resistor di bawahnya sana guys ya. Nanti akan kita cek. Kita cek ada komponen apa saja di sekitar sini. Ada transistor, ada dioda Zener, kemudian ada elko. Nah, ini ada resistor 1 ini ya, resistor 1/4 watt. Ini dia berdekatan dengan dioda Zener dan terhubung ke kolektor transistornya. Ya. Dan terhubung juga ke tegangan sumber yang 26,5 volt tadi. Berarti ini resistor bias ya. Resistor bias untuk transistornya kita coba cabut guys. Kita coba cabut. Karena bisa jadi ini juga putus atau nilainya berubah ya, membesar atau melar ya. Sampai beberapa mega ohm biasanya.
Oke, kita lihat ini resistor berapa ohm. Resistornya berapa ohm ini? Hitam, coklat, merah. Ya, ini resistornya nilainya 1K ya, 1 kilo ohm. Dan kita akan coba ukur ya, apakah resistornya ini normal atau tidak. Supaya lebih akurat, kita ukur pakai ini saja. Oke, kita ukur guys kakinya ya. Oke, normal ya multimeternya. Kita coba ukur. Nah, 14 kilo. Oh, sepertinya ini kontak ke jari saya ini guys. Kita coba pakai pinset saja. Oke, kita ukur lagi. Ya, dan alhasil memang tuh berubah-ubah guys. Ya, kadang 0, kadang gede itu 30-an kilo. Ya. Nah, 51, 40 goyang-goyang ya resistansinya. Padahal ini nilainya 1 kilo ohm guys. Berarti resistor ini sudah putus ya. Makanya transistornya tidak bisa bekerja mengeluarkan tegangan minusnya karena resistornya ini putus ya. Kita akan coba cari penggantinya. Oke, kita cari dulu guys. Dan kita punya satu resistor sama 1K juga ya. Namun ini resistor bekas ya guys. Tapi walaupun bekas, nanti kita ukur lagi apakah dia masih normal ya. Sedangkan resistor aslinya tadi itu yang ini. Ya, yang ini. Jadi sama warnanya ya. Ini yang sudah putus tadi, ini yang resistor bekas. Kita coba ukur apakah masih normal. Oke, perhatikan multimeternya guys. Kita coba ukur resistor yang ini. Ya, 1,001. Artinya ya 1,01 kilo ohm. Ya, normal guys. Ya, kita akan coba pasang resistor ini. Namun kita pasang di bawah saja. Kita pasang di bawah saja ya. Sama saja supaya lebih cepat. Dan kalau memang ini tidak berfungsi, bisa kita copot lagi dengan mudah, dengan cepat ya. Kita pasang dulu resistornya guys. Kita pasang di bawah dulu. Tidak kita pasang di bagian atas tadi juga tidak apa-apa guys ya. Oke, sudah kita pasang resistornya ya. Dan selanjutnya kita tes
apakah tegangan minusnya keluar setelah resistornya kita ganti guys ya. Kita akan ukur lagi. Oke, kita hidupkan amplifiernya. Oke, sudah hidup ya. Kemudian kita cek sambil diperhatikan multimeternya guys. Kita cek dulu kembali tegangan plusnya. Plus 12 volt tetap normal seperti biasa tadi. Nah, ini sudah guys ya, 11,88 ya. Oke, sudah keluar guys tegangan minusnya ya. Artinya memang karena penyebabnya resistornya tadi ini, bukan transistor atau yang lain, tapi resistornya tadilah yang menyebabkan tegangan minusnya ini tidak keluar. Dan langsung saja kita akan coba berikan input suara ya di amplifiernya ini. Kita balik dulu, kita matikan dulu, kita balik dulu ininya, modulnya ini. Oke, jangan kita baut dulu. Kita colokkan lagi di jalur DVD. Dan volume kita tutup dulu ya, mana tahu nanti kalau bunyi suaranya tiba-tiba membesar ya. Oke, kita coba. Oh, lagunya sudah play dari tadi. Kita hidupkan guys ya. Nah, kameranya dari tadi nggak di ini zoomnya. Aduh, pantesan speakernya tadi nggak kelihatan. Oke, sekarang kita akan coba dengan speaker yang saya pasang di televisi mini ini guys ya. Kita coba dengan dua speaker ini. Oke, satunya speaker yang ini, sebelahnya lagi speaker yang ini guys. Kita coba buka volumenya. Ya, equalizernya kita samakan dulu supaya bunyinya sama kiri dan kanan. Oke, sip ya guys. Dua-duanya sudah bekerja untuk amplifiernya, dua jalur outputnya kiri dan kanan. Nah, kesimpulannya, jika Anda menemukan kerusakan seperti tadi guys ya, jangan buru-buru untuk mengganti IC inputnya atau IC equalizer atau IC tune controlnya kah ya. Jangan terburu-buru, dicek dulu tegangan yang masuk ke modul equalizer atau tune controlnya apakah normal atau tidak, dan dicek juga apakah tegangan yang masuk di modul tune controlnya itu tegangannya satu daya tunggal, hanya ada plus dan nol saja atau ground saja, ataukah simetris plus, minus, dan nol atau ground ya. Nah, seperti ini tadi tegangannya itu simetris ya, dan permasalahannya ternyata ada pada regulator tegangan minusnya di modul power amplifier ini, yang disebabkan oleh putusnya resistor bias dari transistor regulatornya ya, yang berukuran 1K ini. Nah, jadi si kecil ini guys penyebabnya guys ya. Kita ganti IC equalizernya juga ndak bakalan sembuh dia kalau bukan ininya yang diganti. Oke guys, itu sharing dari saya pada video kali ini tentang memperbaiki sebuah amplifier yang suaranya tidak keluar ya. Dan setelah diperiksa, ternyata penyebabnya adalah sebuah resistor ukuran 1 kilo ohm dalam kondisi sudah putus yang berada di power supply atau regulator tegangan minus di modul power amplifiernya. Dan setelah kita ganti, hasilnya seperti ini ya. Oke, jangan lupa untuk selalu subscribe channel ini, like videonya jika Anda suka, dan jika bermanfaat silakan Anda share videonya guys. Dan jangan lupa juga
aktifkan tanda loncengnya supaya Anda bisa menerima notifikasi dari saya jika saya mengupload video-video terbaru. Oke, sekian dulu sharing dari saya. Terima kasih sudah menonton di channel ini. Semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.